bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Tuhan berkati sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan di dalam kami, dan kami semakin diberkati. Semua yang kami kerjakan dalam doa malam ini, baik ketika kami menyembah Tuhan, memperhatikan firman-Mu, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita melanjutkan perenungan kita. Kali ini judul renungannya masih judulnya adalah tentang makanan yang haram, bagian yang ketiga, saudara. Jadi kita sudah merenungkan dua renungan yang lain. Ya, sekarang bagian yang ketiga. Kita baca kitab Imamat pasal 11 ayat 13. Imamat pasal 11 ayat 13 mulai saya baca untuk kita sekalian. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, kali ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati di Purwodadi. Pertanyaannya adalah makanan yang haram itu yang bagaimana, dan minta diberi contoh-contohnya. Dan ini bagian yang ketiga, saudara ya. Tentang makanan yang haram bagian yang ketiga. Jadi maksud saya tidak sekedar menjawab dengan garis besar, tetapi saya ajak semuanya meneliti mulai dari sejarah awalnya, ya. Nah, maka yang lalu sudah kita cermati pada mulanya,
ketika manusia baru saja diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada manusia itu tumbuh-tumbuhan dan pohon yang berbiji untuk menjadi makanannya. Ini sebelum manusia jatuh dosa. Nah, setelah manusia jatuh dosa sampai pada zaman Nuh, maka Tuhan menambahkan binatang-binatang yang bergerak, itu boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan adalah binatang yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Dituliskan seperti itu. Nah, kemudian sampai kepada zaman Musa, Tuhan lebih memerinci dalam kitab Imamat yang kita baca tadi, Imamat pasal 11 mulai ayat 1. Kemarin sudah kita cermati sampai ayat 12 ya. Dan tadi kita baca ayat 13 sampai 19. Nah, pada bagian pertama dan bagian kedua kemarin dulu, telah kita teliti bahwa ada binatang-binatang yang dinyatakan haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan. Antara lain kita mengingat kembali satu, yaitu rupanya makanan atau terutama daging hewan itu digolong-golongkan begitu. Golongan yang pertama adalah binatang berkaki 4, ya. Nah, binatang yang berkaki 4 yang tidak boleh dimakan atau yang dinyatakan haram adalah yang tidak memamah biak dan tidak berkuku belah. Jadi harus memamah biak dan berkuku belah, atau tepatnya diindikasi terjemahan tepatnya adalah binatang berkaki 4 yang memakan tumbuh-tumbuhan dengan dikunyah, nah, dan berkuku belah. Nah, itu golongan yang pertama. Lalu dijelaskan di sana bahwa yang memamah biak saja atau yang memakan tumbuh-tumbuhan dengan dikunyah saja tapi tidak berkuku belah tetap tidak boleh dimakan. Atau yang berkuku belah saja tetapi yang memakan tumbuh-tumbuhan dengan tidak dikunyah tidak boleh dimakan juga. Nah, seperti itu. Nah, itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yang tidak boleh dimakan adalah golongan hewan yang ada di laut dan di sungai. Nah, golongan hewan yang ada di laut dan yang ada di sungai yang tidak boleh dimakan oleh manusia adalah binatang yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Semua yang tidak bersisik dan tidak bersirip tidak boleh dimakan. Itu haram bagi manusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang barusan kita baca ini tadi. Jadi rupanya ada penggolongan-penggolongan. Ya, saya juga baru menyelidiki ini, saudara, sehingga saya semakin memahami. Ya, saya memahami lebih dulu, lalu saya impartasikan buat saudara. Nah, jenis yang ketiga ini tepatnya adalah jenis burung, atau lebih tepat lagi binatang yang bersayap begitu. Nah, kalau di sini ini ternyata disebutkan. Tadi disebutkan, saya ulangi lagi, yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Ini peraturan perjanjian lama ya, saudara ya. Jadi jangan tanya sampai sekarang masih dilarang atau enggak. Belum sampai di situ. Sabar ya, karena jawaban pertanyaan Ibu Susi ini tidak hanya sekali perenungan, tetapi beberapa kali. Nah, sekarang kita cermati dulu yang tidak boleh dimakan dulu menurut perjanjian lama. Nah, menurut perjanjian lama yang diatur oleh kitab Imamat, jenis binatang bersayap adalah 1. Burung Raja Wali, 2. Ering janggut, 3. Elang laut, 4. Elang merah, 5. Elang hitam menurut jenisnya. Jadi elang hitam itu bisa dibagi berjenis-jenis lagi, semua tidak boleh dimakan. Kemudian burung gagak menurut jenisnya. Nah itu, jadi ini yang disebutkan di sini ini masih bisa dibagi-bagi lagi dalam jenis-jenis burung gagak yang bagaimana, seperti itu, saudara ya. 6 ya.
Yang 7 burung unta, 8 burung hantu, 9 camar, 10 elang sikap ya, menurut jenisnya. Kemudian 11 burung pungguk, 12 burung dendang air, 13 burung hantu besar, 14 burung hantu putih, 15 burung undan, 16 burung ering, 17 burung ranggung, 18 bangau menurut jenisnya, 19 meragai, dan 20 kelelawar. Nah, makanya tadi saya katakan semua jenis binatang yang bersayap, karena kelelawar kan bukan jenis burung, tapi binatang yang bersayap yang tidak boleh dimakan itu. Setidaknya disebutkan ada 20 nama jenis burung atau 20 binatang yang memiliki sayap yang dinyatakan haram dan tidak boleh dimakan oleh manusia. Beberapa di antara jenis-jenis binatang bersayap yang disebutkan di atas masih dapat dibagi-bagi lagi dalam beberapa macam dari burung sejenisnya itu ya. Jadi kalau disebutkan dengan rinci ada lebih dari 20 itu saudara ya. Jadi sampai saat ini sesuai dengan firman Tuhan sudah kita dapati ada 3 golongan hewan yang dagingnya dinyatakan haram dan tidak boleh dimakan oleh manusia menurut firman Tuhan di Perjanjian Lama. Pertama adalah hewan berkaki 4 yang tidak berkuku belah dan memakan rumput dengan tidak mengunyahnya ya, yang tidak berkuku belah dan tidak memakan rumput dengan tidak mengunyahnya. Yang kedua adalah hewan yang di dalam laut dan di dalam sungai, yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Dan yang baru saja kita cermati adalah golongan ketiga, yaitu hewan-hewan yang memiliki sayap, termasuk jenis burung. Dalam hal ini yang tidak boleh dimakan adalah disebutkan jenisnya masing-masing setidaknya ada 20 jenis binatang bersayap tadi. Jadi kali ini juga belum sampai pada kesimpulan saudara. Hal berharga yang kita dapatkan setidaknya secara global, peristiwa ini menekankan bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada apa yang dimakan oleh manusia. Nah, kita ingat makanan itu penting saudara ya. Adam dan Hawa jatuh dosa gara-gara soal makanan ya. Dan perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah sakramen yang diterima oleh jemaat Tuhan saat ini. Nah, itu juga menyangkut soal makanan. Jadi makanan itu sangat penting. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah kalau Tuhan sedemikian menekankan bahwa apa yang akan dimakan manusia itu diatur oleh Tuhan, marilah kita orang beriman memperhatikan makanan kita. Ya, sekali lagi, kalau Tuhan sedemikian menekankan bahwa apa yang akan dimakan manusia itu diatur oleh Tuhan, marilah kita orang beriman memperhatikan makanan kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita sekarang melayani Tuhan dengan doa, saudara. Sekarang yang doa malam, saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa sesuai yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, dan ada doa yang terkenal yang diucapkan banyak orang setiap hari. Kita juga tidak ketinggalan mengucapkannya, yaitu doa Yabes, saudara, yang sudah dimodifikasi kalimat-kalimatnya menjadi bagus sekali. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah
pada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Dan kami doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, ya, kami akan berusaha menjawabnya. Kami tetap memberitahukan bahwa ada juga doa pagi, yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Yang doa pagi temanya berbeda, membaca seluruh isi kitab suci dan merenungkannya, dan doanya lebih panjang serta lebih komplit. Ya, puji Tuhan, banyaknya yang setia mengikuti doa pagi. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.